Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dalam mata kuliah Metode dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah yang beranggotakan saya sendiri Dewi Maharani dengan NIM 2005-5004 dan rekan saya Abdul Aziz Hambali dengan NIM 2005-5001. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang metode kelompok BUS atau BUS Group. Yang pokok pembahasannya yaitu ada pengertian, tujuan penggunaan, kelebihan dan kelemahan, dan langkah-langkah penggunaannya. Yang pertama, pengertian metode kelompok BUS yang akan dijelaskan oleh rekan saya Abdul Aziz Hambali. Kepada Aziz dipersilakan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan materi pada kesempatan kali ini, itu mengenai pengertian dari metode kelompok BUS. Yang pertama itu menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Roestiah. Ia mengatakan pembelajaran BUS Group adalah suatu kelompok besar yang dibagi menjadi 2 sampai 8 kelompok yang lebih kecil, sehingga jika diperlukan kelompok kecil, ini diminta untuk melaporkan hasil diskusi mereka lakukan kepada kelompok besar. Terus selanjutnya yang kedua itu menurut Surjadi. Ia mengatakan kelompok BUS atau BUS Groups adalah suatu kelompok yang dibagi dalam beberapa kelompok kecil. Masing-masing terdiri dari 3 sampai 6 siswa, itunya dalam tempo yang singkat untuk mendiskusikan suatu topik atau memecahkan suatu masalah. Kelompok yang kecil itu akan melaporkan hasil dari kelompok mereka kepada kelompok besar dan kemudian pada diskusi kelas. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu dari segi pengertian secara umum. BUS Group ialah suatu cara penyajian bahan di mana guru memberi kesepakatan kepada para siswa untuk membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 6 orang untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah, dan kemudian menyampaikan laporan hasil diskusi kepada kelompok besar. Baik, selanjutnya yaitu nomor 2. Kita akan membahas mengenai tujuan penggunaan metode kelompok BUS. Itu dari tujuan penggunaannya yang pertama itu ada meningkatkan cara berpikir siswa. Terus yang kedua yaitu ada menumbuhkan keterlibatan dan berpartisipasi siswa. Terus selanjutnya yang ketiga, membantu siswa mempelajari keterampilan komunikasi dan proses berpikir. Terus yang keempat, melatih dan membentuk kestabilan sosio-emosional. Terus yang kelima ialah membina kerjasama dan partisipasi antara anggota kelompok. Terus selanjutnya yang terakhir, yang keenam, mengembangkan keterlibatan seluruh anggota kelompok dalam berkomunikasi. Baik, itu mungkin sekian dari penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aziz Hambali. Materi selanjutnya ya akan saya bacakan sendiri, yaitu kelebihan dan kelemahan dari metode BUS. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Yang pertama, memotivasi dan mendorong kreativitas siswa dalam menyumbangkan pemikiran. Karena seperti yang kita ketahui, dalam metode ini kan membuat kelompok kecil yang kemudian dilaporkan kepada kelompok besarnya. Jadi dalam kelompok kecil itu dapat memotivasi siswa untuk menyumbangkan segala pemikirannya. Dan yang kedua, menciptakan suasana yang menyenangkan dan melatih kepemimpinan. Yang ketiga, dapat melatih kemampuan siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Karena seperti yang kita ketahui, banyak dari siswa yang mungkin sulit untuk mengemukakan pendapatnya dalam kelompok besar. Nah, gunanya kelompok kecil ini untuk dapat siswa
menyampaikan pendapatnya secara verbal kepada rekan-rekan yang lain. Dan yang keempat yaitu mengembangkan sikap toleransi, demokratis, kritis, dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya itu ada kekurangan. Yang pertama, memungkinkan terjadinya kelompok yang terdiri dari orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Karena bisa saja dalam kelompok metode kelompok BAS ini pembagian pesertanya itu tidak merata. Ada yang bisa dan ada yang sama-sama tidak tahu apa-apa. Dan yang kedua yaitu dapat memboroskan waktu, terutama terjadinya hal-hal yang bersifat negatif yang tidak dapat dikontrol, seperti adanya nanti pertengkaran antara siswa. Dan yang ketiga yaitu sering terjadi pembicaraan dalam diskusi yang dikuasai siswa yang memiliki keterampilan berbicara saja. Karena seperti yang dijelaskan tadi, dalam pembagian kelompok BAS ini bisa jadi dalam kelompoknya itu ada siswa yang aktif, ada juga siswa yang terlalu banyak diamnya dan tidak tahu apa-apa. Nah, ini bisa menjadi kekurangan dari metode kelompok BAS ini. Dan yang terakhir yaitu kurangnya laporan hasil diskusi kemungkinan tidak tersusun dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan kelompok metode BAS. Yang pertama, ada 3 langkah, yaitu yang pertama, langkah persiapan, pelaksanaan diskusi, dan menutup diskusi. Pada langkah persiapan, itu terdiri dari merumuskan tujuan yang ingin dicapai, memberikan gambaran materi yang akan dibahas dalam diskusi, pembentukan kelompok-kelompok kecil, menetapkan masalah yang akan dibahas, dan memberikan pengarahan atau aturan kepada peserta sebelum dilaksanakannya diskusi. Dan tahap langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan diskusi. Di antaranya itu memulai pelaksanaan diskusi kelompok kecil, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya. Kemudian yang bertugas sebagai notulen mencatat semua pokok-pokok bahasan hasil diskusi dan menyimpulkan hasil diskusi kelompok kecil untuk kemudian dilaporkan kepada kelompok besar. Langkah yang terakhir yaitu menutup diskusi. Pelaporan hasil diskusi kepada kelompok besar untuk menyatukan hasil diskusi kelompok kecil dan mengevaluasi jalannya diskusi untuk perbaikan kegiatan diskusi selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.